A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah kasih Allah terus saja mengalir ke dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Amin. Kau terus pada la ilaha illa Allah ta'ala innaka antal alim hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala pujian yang Allah, kembali sayangnya rahimnya kita dipertemukan lagi tempat berkah ini. Sayangnya Allah kita dipertemukan dengan circle ya, dengan lingkungan yang membuat kita menggiri kita makin ke depan, makin baik, makin merawat Allah. Amin ya. Amin ya. Sayangnya Allah kita diberi rezeki, diberikan semuanya sehingga masya Allah ini sebuah kenikmatan luar biasa kita bertemu ya. Salam dan salam kita sajikan dari manusia aku, manusia mulia, suasana terbaik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Syafadullah. Kita akan terus bersalawat bersama itu kita taslimah ya. Apa taslimah? Tunduk patuh ikut ajaran-ajarannya. Semoga kita menjadi bagian umatnya Nabi yang tak pernah bertatap muka, yang tak sejaman hidupnya. Bagus kita ajaran-ajarannya sehingga kita menjadi umat yang dirindu. Ini kerennya, umat yang dirindu. Ini luar biasa. Dan kita bertemu dalam rangka apa ya, terus dan terus ya kita bisa kita ajaran-ajaran dengan Nabi ya. Ya, Bapak Ibu mati, selamat datang kembali di pengajian malam, pengajian dari Senin sore ya, pengajian pekanan. Barusan Bapak Ibu barusan ikuti obrolan tentang khawat ya. Bapak Ibu hati-hati dalam hidup ini. Sering kita mengejar sesuatu yang sesuatu itu lagi mati ya. Sering kita ini mati-matian kejar sesuatu yang sesuatu tidak dibawa lagi. Sesuatu yang jauh-jauhnya lagi mati ini diberi lagi lain. Tetapi sesuatu yang jelasnya dibawa mati itu enggak diperjuangkan. Ini Masya Allah. Nah, Bapak Ibu kita kembali ke Quran surat Allah ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi teman-teman, Bapak Ibu kita masih belajar dari desain penciptaan Allah, penciptaan manusia oleh Allah yang diciptakan. Apa sih desainnya? Salah satu kalau kita belajar Al-Quran ini, Allah menciptakan mati dari hidup untuk apa Bapak Ibu? Allah untuk melihat siapa di antaramu yang lebih baik amalnya. Jadi besok nanti kita ini sedang apa ya, berkompetisi. Kita sedang berlomba-lomba Bapak Ibu ya. Berlomba-lomba siapa di antaramu kata Allah yang lebih baik amalnya. Jadi kita foto-foto akan apa ya, mengumpulkan banyak hal, mengumpulkan poin yang banyak karena orang melihat itu. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa kita tidak didesain sebagai orang yang serba ngasal. Yang penting sholat, yang penting sadaqah, no. Tetapi kita didesain untuk fastabil khairat, untuk betul-betul terus mengumpulkan pundi-pundi amal soleh gitu kan ya. Makanya Bapak Ibu di majelis kita, Bapak Ibu kita didorong, digerek, didampingi, ditemani Bapak Ibu ya, agar kita betul-betul memasuki seseorang yang ahsanul amalan, yang terus berpikir bagaimana caranya agar kita lebih baik dan lebih baik terus gitu. Jadi kita akan diajak untuk menjadi peningkatan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu secara nilai, secara hakikatnya. Kuantitatif secara jumlah. Ketika kita bersedekah, ketika bersedekah, kualitatifnya dengan tingkat keikhlasan kita. Jadi level sedekah itu Bapak Ibu ya, level paling bawah Ibu ya, saya penting sedekah gitu.
capcul, nyah-nyah. Oke. Itu, saya penting capcul, nyah-nyah itu level 1. Level 1. Capcul, nyah-nyah. Oke, ikhlas dan tidak nggak penting. Orang ikhlas orang bohong. Kenapa Ibu? Karena malaikat itu dia nggak bisa mencatat ikhlas dan tidak. Nah, malaikat itu kalau cuma nyatet doang gitu. Hari ini Ibu bawa gorengan catat gitu kan. Malaikat cuma nyatet doang. Ibu baru masuk ke Pak. Malaikat hanya melihat, malaikat hanya memvalidasi penampakannya, itu malaikat. Jadi mau validasi penampakan. Jadi yang penting kita tahu bengok-bengok, mereka nyarat gitu. Walaupun datang ke sini ngasih ngaji, datang, dari catat. Motifnya apa? Mereka nggak tahu. Karena Bu Jadi Bapak sini kan punya motif lain, gitu ya. Apa misalnya pelarian di rumah stop, di balai suami, tadi kayak ngaji ya boleh jadi. Tapi mereka nggak nyatat itu. Jadi mereka hanya memvalidasi tindakan. Hanya apa mereka? Hanya apa? Jadi malaikat hanya memvalidasi tindakan. Maka malaikat tidak mencatat bahwa Ibu ikhlas ora itu tidak nyatat. Karena malaikat itu cuma nyatat doang. Dia tidak bisa memvalidasi tindakan. Maka level sedekah, nanti yang lain juga begitu. Level sedekah yang pertama adalah melakukan nyah-nyah talcul. Nanti malaikat melaporkan sesuai dengan data, sesuai dengan poin-poin yang ada itu. Itu level 1. Jadi level 1 adalah melakukan. Level 1 apa? Melakukan. Yang kedua, ketika level 2 kita sudah memasuki zona ikhlas. Ikhlas itu ketika sudah tidak ada modus apapun. Itu ikhlas. Tidak ada modus apapun karena Allah. Nah, saya akan bicara hati-hati Bapak Ibu, saya akan bicara pelan-pelan. Karena sering orang yang di sini agak slip. Jadi pesan mati ikhlas itu karena Allah. Karena Allah ya karena Allah titik. Kenapa? Ketika Bapak Ibu sedekah masih karena pengen entok pahala, karena ini masih ngarep dan dijauhkan dari tolak dari bala, dan dilipatkan 700 kali lipat dan sebagainya. Nah itu masih di grade bawah. Nah ini pentingnya ngaji di sini, dia sama itu di sini. Maka Bapak Ibu di majelis kita sudah tidak bicara pahala. Nanti kalau jalan 27 derajat, nggak bicara itu. Nggak bicara itu. Kenapa? Ketika masih modusnya nanti dia masuk jannahnya Allah. Hati-hati kalimat itu. Salah? Enggak. Salah enggak. Tapi masih modus ke makhluknya Allah. Surga itu makhluk Bapak Ibu. Tapi enggak karena pengen pahala 200 derajat, pengen 7 lipat. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Orang yang bilang begitu. Bahkan kembali di step awal tadi Bapak Ibu, malaikat tidak tahu. Yang penting memvalidasi amal tindakannya. Ya. Jadi hanya validasi tindakan. Jadi level kedua adalah hakikat. Hakikatnya apa? Penghambaan pada menghamba karena Allah. Jadi beramal soleh karena Allah. Sudah bukan dalam. Meskipun itu pasti otomatis ini kan janji Allah gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu infak berapa rupiah hari ini, janji Allah terus berjalan. Tapi ketika modusnya masih itu, berarti alhamdulillah apa? Kita semua butuh belajar, butuh proses, kayak gitu ya.
Jadi mesti ikhlas, maka ikhlas itu karena Allah. Dan ikhlas itu terjadi karena apa Ibu? Ikhlas terjadi karena diulang-ulang biasa, itu akhirnya mikir ikhlas. Nothing tulus itu udah jadi ikhlas. Ikhlas ini wis biasa melakukan setelah mikir apa-apa itu ikhlas. Contoh, boleh jadi dulu Ibu ketika sedang seperti ini, saya ngisi gini, boleh jadi karena aku ikut pada juara. Boleh jadi, tidak apa-apa. Boleh jadi balik 3 hari pisah, boleh jadi. Boleh jadi gak dapat tepuk tangan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini kita bicara manusiawi gitu ya. Betul? Boleh jadi ada tepuk tangan ini, wah senang, tidak apa-apa. Boleh jadi berarti kok terlihat celup gitu ya. Dan saya menikmati itu boleh, nggak apa-apa. Ini semua kita sedang proses belajar. Habis ini paham? Paham? Terang jadi kita sudah belajar semuanya. Kita sudah belajar semua. Karena ini semua karena latihan, kalau nggak bisa. Nah, kabar baiknya, meskipun bahkan tidak ikhlas, bahkan modus Bapak Ibu, tapi terus dilakukan, lama-lama modusnya hilang. Nah, ini kabar baiknya. Lama-lama modusnya hilang, Bapak Ibu, lama-lama kan menikmati aktivitas itu loh, kan keren. Belajar ini suatu dulu ketika Bapak Ibu mulai salat malam karena apa? Karena Pak kira-kira biar agak punya masalah ini itu biar sakit ini tuh biar karena secara kalkulasi dan usaha dan nggak hasil, akhirnya begitu. Ya Allah gitu deh. Akhirnya sholat malam. Jadi berarti sholat malamnya biar apa? Masalahnya bisa kelar. Gitu deh. Biar Allah bantu, Allah tolong. Boleh? Boleh. Berarti bukan Allah, betul tidak? Karena menghadap sesuatunya dari Allah, betul? It's okay. Bahkan sholat bumi berkoyok kait, nggak apa-apa. Oh, sholat enak jajaran masjid tuh. Sholat bumi akhirat sholat bumi. Ya apa? Masuk mau sholat bumi akhirat kami kan apa? Nggak apa-apa. Tetapi kabar baiknya apapun mau ikhlas mau tidak, mau modus atau tidak ini kabar baiknya. Ikhlas mau tidak, modus ataupun tidak, begitu pengulangan lama-lama jadi biasa. Nah, biasa itulah ketika kita masuk namanya zona ikhlas. Zona ikhlas itu nothing tulus. Nothing tulus. Saya mikir apa gitu. Nothing tulus. Nothing tulus itu ya masih kayak apa ya? Automatically gitu nothing tulus. Udah gak ada apa-apa gitu. Nah ini ikhlas. Maka pada saya baru kita tuh ikhlas dulu baru berbuat, atau berbuat baru nanti ketemu ikhlas. Salah nih. Kita nunggu ikhlas dulu, kalau gak ikhlas namanya jadi rumah. Nunggu ikhlas dulu baru berbuat, atau berbuat dulu baru ikhlas. Berbuat dulu diulang-ulang. Namanya jadi apa? Ikhlas. Bapak Ibu, saya ngaji ke Tanjung Bulu kan saya ngajak Bapak Ibu 11 kali. Sobat-sobat gitu kan. Setahun bisa 4 kali, nanti ikut kholat gitu. Ya karena saya berani ngajak, karena sepekan sekali saya ke Jakarta. Jadi kemarin pada ke Jakarta yang pengajar bulan dengan segala perjuangan kayak gitu. Aku seminggu pisan dari orang bagus hubungan, lomba angkot Bapak Ibu. Saya angkot kayak apa Bapak Ibu? Saya di Tanjung Bulu masih ngojek kokor-kokor, burung pada hujan dan sebagainya. Naik angkot ya, ngojek. Loh, kok naik orang wakrep, kado gitu. Pernah krep itu masalah, nggak mau, kita nggak mau ya. Kado beli, nggak mau, karena kok kadoan. Sekarang masih beli, dulu kan belum, jalannya belum di itu. Dulu, jadi dulu orang nggak mau, karena petibannya nggak berani.
1001 modus ngaji Tanjung Gunung. Mungkin ketok gagah, mungkin kulit sakti, apa itu ketok apa? Iya kulit sakti, kulit terkenal, kulitnya Banten kan zaman biar aku, kulitnya Banten kayak pompongan gitu kan. Artinya saya boleh dengan niat 1001 nawaitu modus menuju ke oke, kita sedang latihan gak apa-apa. Allah terpaksa melakukan kebaikan karena modus, betul ya? Tetapi kabar banyak suppose itu dilakukan ibu lama-lama jadi biasa. Ketika biasa udah jadi kebutuhan dan balik modus, nah itulah ikhlas. Saya sini bisa paham ibu? Paham? Ikhlas dulu baru berbuat atau berbuat baru ikhlas? Iya, berbuat ulang-ulang lama-lama jadi ikhlas. Nah ini di step kedua. Nah, nanti masuk ke makom yang ketiga. Makom pertama apa? Melakukan cek. Mau ikhlas mau tidak, nah itu lagi. Kemudian apa? Ikhlas. Makom yang ketiga adalah justru ketika kita bersyukuri, kita bersyukur, sanggup bersyukur atas tindakan itu. Kita bersyukur. Ini bersyukur dalam arti bukan kita bukan arti, bukan lebih, tapi betul kita merasakan ini sebuah kenikmatan, sebuah karunia, rahmat yang ini spesial, gak diberikan kepada semua orang, gitu. Ketika apa? Contoh misalnya tadi saya dulu ya. Saya di sini seperti ini. Bisa tukang pagi malam lagi, pagi sore atau malam lagi gitu. Tadi baru pulang dari Tanjung Gunung. Ya kesal-kesal, ini dinas usaha gawian gitu ya. Sore ini kopi. Besok pagi wis pengen masjid pasar dina kopi. Besok sore wis pengen Rabu pagi wis pengen Rabu sore. Yang di sini pasar macam pelaku sih persiapan materi. Dulu waktu saya ngisi pengajian karena apa? Yoga jalan 1001 modus. Lama-lama sudah ikhlas, sudah jadi bagian. Akhirnya asik gitu loh. Asik, biasa ngomong, gak ngomong gatel betul. Nanti lama-lama Bapak Ibu, ketika saya sudah merasakan Allah tidak semua orang, Engkau beri anugerah seperti hamba. Tidak semua orang kasih rezeki, waktu, tenaga, duit untuk bisa miliki. Ya itu level 3. Lama-lama nanti kita Bapak Ibu ini akan ini kok senang. Allah ini saya, Allah tidak semua orang. Dan tidak di level kata-kata, betul-betul di hati ini Allah. Allah diparingi gon gede, diparingi gon gede, terus gini, gaji, gitu. Itu ciri utama makom ketiga. Ibu-ibu sedekah, termasuk misalnya tadi ini sunat yatim Bapak Ibu. Aku titip kalau kilo, saat jumlah itu kan keluar masing-masing. Ya masuk Allah, tidak semua orang. Ini bukan di level kata-kata, tapi di level rosok. Apa ya? Tahu ya? Allah, ya Allah. Artinya paling anugerah kok bisa senang suci, bisa mikir tanya. Oh itu, ini level 3. Level 3. Jadi ketika kita berbuat baik, yang kita itu merasakan itu rahmatnya Allah semata. Ini adalah amalan-amalan yang special edition. Edisi spesial, privilege tidak semua orang. Tapi kita dikasih itu,
Ini level 3. Ketika Bapak Ibu sholat malam, tadi selalu modus, tetap buat kewajiban kita kan dimulai ya. Dan kita bisa sholat malam, Allah terima kasih, tidak semua orang bisa mengetuk arsimu di setiap 2/3 malam. Allah, nah itu. Nah mungkin sebelum itu latihan lebih dulu ya, terima kasih ya boleh. Tapi enggak apa dulu, nanti lama-lama ada anugerahmu ya Allah, gitu. Bisa ngaji setiap hari sekian halaman, bahkan 1 juz dari 3 juz sampai masing-masing kita. Oke, Allah terima kasih setiap hari kau izinkan hamba, kau lakukan hamba bisa baca Quran, bisa foto sampai ini halaman, sampai ini rukuk. Allah, ini special edition. Kenapa special edition? Apa? Ini gak semua orang, ini privilege hanya untuk Anda gitu. Orang bukan mewah, ini spesial. Ketika saudara salah subuh di masjid, Allah, tidak semua orang memberikan undangan. Gitu. Ketika kita sudah cucuk sedekah, cucuk apapun, amal saleh, yang kita merasakan menyadari bahwa ini rahmatnya Allah. Nah, level 3. Nah ini perlu diasah, pentingnya punya guru. Karena kalau Bapak Ibu nggak punya guru, ketemunya cuma apa tadi Ibu? Sebenarnya sedekah itu pahala gitu. Apalagi kajiannya cuma di YouTube. Nah YouTube tetap lah. Tapi cuma di YouTube, materi kan foto, hati-hati. Energinya nggak dapat, bimbingan tidak dapat. Sehingga di luar sana banyak orang foto-foto sedekahnya modus mengerikan. Ngeri. Boleh satu lagi ini boleh ya Ibu ya? Sama berdiri akan kita lebih baik soalnya. Setuju nih? Sepakat ya? Sepakat? Satu hal misalnya Ibu pasti sangat familiar dengan kisah ini. Kan banyak orang junah. Oh baik. Tapi tahu nggak Bapak Ibu nanti di yaumil akhir nanti ternyata di penduduk surga ada gathering rutin dengan Allah. Jadi ternyata di surga itu tidak semua orang bahagia, banyak orang menderita. Fasilitasnya fasilitas surga. Kayak Bapak Ibu ini nginep di hotel bintang 5. Di Semarang ada Fatma, ada Tentrem. Pernah nginep di sana belum? Belum. Sesekali ke sana. Di Fatma itu 2,5 juta pernah. Aku udah di sana, Bapak dilatih, berdiri baik. Artinya surga itu, ya ini, apalagi naik terjadi sampai namanya neraka ada orang yang bunyi, lambe, macam-macam. Jadi artinya neraka itu hidup yang susah kok. Hanya surga aku enak kok. Fasilitasnya keren, hotelnya bintang 5, mobilnya mobil Alfa atau apa macam-macam kayak gitu ya. Oke, kita ya. Makannya juga makan di dan sebagainya. Itu kan fasilitasnya. Tapi ternyata banyak orang di surga menderita. Jadi banyak jawab bilang banyak orang menderita Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sadari, kan di surga sering ada meeting gitu. Ada pertemuan Bapak Ibu, ada pertemuan rutin. Oke? Ada pertemuan rutin dengan Allah, perjuangan dengan Allah, dan itu ternyata kenikmatan utama orang di surga itu bertemu Allah. Nah, dikisahkan Bapak Ibu, maka para penduduk surga ini yang tidak diundang Allah pada kasak kusuk kita nggak diundang ya, kita menderita ya gitu ya. Hidup kita apa mungkin? Arisan sampai kapan? Pada kasak kusuk, kita nggak diundang, sedih Bapak Ibu.
Nah setelah itu kirimkan delegasi untuk menghadap Allah, matur ya Allah, kami sangat menderita. Kenapa? Nah, hati-hati Ibu. Kami sangat menderita. Kenapa? Karena itu si bulan nggak undang untuk perjamuan akbar engkau, sementara hamba tidak. Jadi di surga bagi orang menderita karena apa? Kalau tidak berjumpa dengan Allah. Dan Allah jawab, hati-hati kalimat dramatik. Hati-hati dramatik kalimat saya, kalimat dramatik di kota Ibu. Apa jawab Allah? Iya kan dulu engkau kan berbuat baik karena surgaku, engkau beramal soleh karena surgaku, engkau berbuat ini karena surgaku, dan sudah memberikan surga kan? Yang wis. Karena engkau cari surga bukan cari aku, berikan. Maka untuk bisa ke situ artinya pembimbing, Bapak Ibu. Harus sama guru. Nek temu KTP no selang KTP rasa guru-guruan. Nek cuma netepi rukun, syarat rukun, sholat 5 waktu, orang perlu guru-guru, tetapi untuk makrifatullah harus punya guru. Kalau tidak nyampe. Buktinya saudara ketemu kayak gini kan baru belakangan, betul tidak? Iya. Aku ketemu masalah juga baru belakangan. Dulu ya Allah atau Ibu. Bahkan dulu saya ngaji dengan seorang ustaz. Sedekah. Bahkan mobilku satu-satunya pernah saya sedekahkan. Dan rumah motor menaik siapa namanya saya? Dulu kalau semangat kan? Kalau semangat beragama, tak itu pasti saya. Saya punya mobil satu-satunya only one. Itu ngigawani buku dari ini bapakku gerak itu pakai nengkono. Jadi mobil itu sangat berharga bagi kami, bagi orang tua, karena dari cilik apa-apa, pokoknya sangat berharga. Tetapi karena kebodohan saya, kata Ustaz yang nggak tahu ceritanya apa, kok ketemu wih. Oh sedekah, ada mobil tak sedekah, dan numpak motor pas dari bapak rumah sakit nyanter. Kenapa? Sedekah. Dan sedekahnya pada siapa? Pada dia. Tuh, keren toh. Tapi kenapa ketemu salah itu begini? Karena saya sudah mengalami bolak-balik ketemu guru salah. Saya ketemu guru salah bolak-balik. Udah berapa? Saya sudah cari guru, udah kemat ya Allah. Mau ketemu engkau susah. Nah, begitu ketemu sahabat, alhamdulillah. 14 tahun terakhir ini hidup saya makin baik. Amin. Pentingnya guru. Kembali tadi. Jadi level 1 apa tadi Bapak Ibu? Melakukan. Asal melakukan ikhlas kagak ikhlas, malaikat hanya memvalidasi tindakan. Wis. Lebu pala cetak. Kayak malaikat sama misalnya setoran, enggak? Buati ngoro piro SP setorannya kita, mau cari piro. Ketua distrik minus dari itu apa-apa sebenarnya akumulasi pekanan. Dalam pekanan kan dalam jumatan ada, jadi kita ada namanya daily report. Jadi malaikat ada daily report, dan ada weekly report, ada bulanan dan tahunan. Rajab itu adalah jeli report. Ini terima raport dulu, nah maka ada paham, maka ini terima raport. Nah maka ini persiapan bulan Rajab, Ramadan, akselerasi kudu pol-polan. Ini kelas akselerasi. Nah ini kembali ya, pertama tadi asal mula bukan. Yang kedua apa? Level 2 sekarang ikhlas terus ada apa? Karena melakukan terus. Oke, level 3 karena bersyukur. Ya Allah, kau pakai rumah hamba untuk kajian. Ya Allah, karena sayang kau pada kami sekeluarga, rumah kami sayang pada kami, kau berikan rezeki yang banyak sehingga bisa cucu yang banyak. Jadi cucu ini seneng. Nah itu cirinya. Kita maaf ikhlas. Cucu ini seneng. Wes
Nangkep ya, bukan? Nangkep? Cocoknya lagi seneng gitu jadinya. Ini makro ikhlas. Cocoki, makro syukur benar. Cocoki orangnya seneng kalau seneng. Keren. Dan teman-teman hati-hati, bukan berarti kalau sudah wes cocok itu seneng, bukan berarti hukum Allah tidak berjalan. Janji Allah setiap perbuatan dilimpahkan running terus loh, bukan berarti itu gak berlaku. Running, jadi berbuat itu Allah, terima kasih. Gak semua orang belum memberi kesadaran. Tidak semua orang loh Allah memberikan kayak gini ya Allah gitu. Maka orang yang makom di level ini, maka di level syukur, maka tidak akan pernah dia sombong, tidak pernah dia iri. Kenapa? Sadar semua rahmatnya Allah. Coba sih dalam kayak aku, orang kadang uang mau kayak aku ini, pasti belum yang ketiga ini. Kenapa? Masih kalkulasi di mana? Pak aku udah keren loh, setamu 1.000 sampai kan kalau beda kelas. Gak ada yang iri. Aku tuh selalu pirang-pirang sampai ini loh. Wah itu sini. Apa sih kerasa lagi? Siapa sih nonton terus lagi? Saya bener-bener sering sama lagi. Nah aku sama. Kalian tak mirip aku sama. Ya Pak, kayak aku sopo, muslimat aku sopo, NAN aku sopo, ini ada sih. Pentingnya punya guru. Kalau tidak kita akan makom di syariat, terus fikih, terus. Oke, di level berapa? Syukur di level 3. Masuk yang pada makrifat. Makrifat itu baru ketika fokus karena Allah lagi. Makrifat itu fokus karena Allah orangnya. Kenapa? Karena terlatih di ketiga tadi. Ini kan step ini kan tahapan tangga ya. Tahapan ketiga kan bersyukur, betul? Betul? Setiap langkah Allah sayangmu. Lama-lama semakin jam terbang, merasakan kafirnya Allah gitu. Nah itu maknimatnya maksudnya. Maknimatnya maksudnya. Lama-lama itu maknimat. Jadi maknimat bukan berarti kalau belajar mana maknimat enggak. Maknimat perjalanan tidak akan pernah selesai gitu. Maknimat itu sama Allah gitu. Nah ngomong Allah gampang, betul ya? Tapi merasakan bahwa ini semua peruntukannya maka untuk orang makrifat Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati amin. Tetapi bukan berarti orang tahu sesungguhnya sholatku ibadah hidup mati karena Allah. Yang ngomong gitu belum tahu makrifat. Halo. Jadi nanti makin makrifat, ingat ini dulu di sini juga masih ya. Mana saja dilambangkan Allah ini dalam bentuk gambar. Ini biar kamu ngomong. Bapak Ibu kita ada di sini, maka Bapak Ibu kita sekarang menuju ke Allah. Ini nggak tepat aslinya gambarkan, tapi nggak ada cara yang lebih tepat untuk gambarkan. Makin kita aman, kalau sih gua dari kenceng, awas tahu. Makin kan kita dari karena kan jelas asal lama-lama betul ya, tutul satu tadi baca sampai lama-lama mendekat, lama-lama nggak ikhlas tapi terus melakukan makom syukur. Ini kan makin mendekat, lama-lama makin mendekat kan gitu. Nah ketika makin dekat, udah ini kata Allah dalam bentuk kursi akan menjadi matanya dengan yang dia melihat, akan menjadi tangannya dengan dia melakukan sesuatu, akan menjadi kakinya dengan melangkah. Jadi betul-betul langkah kita dan protokol Allah SWT. Nah ini makrifat. Nah untuk kesini harus punya guru. Maka ibu laki-laki kenapa saya menekankan ibu harus yuk ke Tanjung Burung? Apa pun Tanjung Burung? Enggak.
Jika ibu menemukan majelis lain, monggo. Dulu saya katakan di 2 pekan yang lalu di sini ada orang loh setiap bulan Bapak Ibu termasuk saudara saya. Gue dulu tokoh musiknya adalah kayak asal Alisnya udah meninggal. Sebulan sekali nekat di Bali Surabaya di sana ya Bapak Ibu. Ya kan mau ketemu musik di sana. Di Semarang sekitarnya ada orang ikut Surya Raya loh Bapak Ibu, kabar no. Ada di Semarang. Di Semarang ada. Jadi dia ke sama Tasikmalaya. Nah, abang udah meninggal, tapi dia punya anak wali talqin namanya. Wali talqin itu yang mentalqinkan. Dan ada di Semarang, saya sebut Semarang kalau saya jajal. Ada orang yang ngajinya stabilisasi ini guru sekumpul di Kalimantan. Nah, ini cocok-cocokan deh kalau siapa guru torikoh yang paling pas, masing-masing punya kecocokan itu. Nah, cocokku biasa aja. Oke. Maka ini juga belum tentu cocok untuk Bapak Ibu serius. Tetapi Bapak mau cocok mau tidak baru tahu setelah kita masuk dulu. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Masuk dulu, ajur aja, baru. Saya pribadi dulu ketemu toriko yang lain dan belajar toriko yang lain. Saya nggak bisa sebut karena saya takut sama ngomong itu jelek nggak, ini bukan masalah jelek dulu. Gitu. Saya sebelumnya udah mulai ikut toriko cuma saya belum talqin belum itu. Jadi saya ada toriko lain dulu. Saya nggak sebut karena saya takut kalau saya ngomong itu yang jelek nggak. Tapi kenapa saya kemudian sama Pak? Ya mungkin karena karakter saya jadi orang korporat Bapak Ibu. Gurunya adalah kayak Sa'adi yang dia bukan orang pondok. Bukan orang pondokan, bukan pondok jelek ya lagi-lagi. Tapi maksudnya kan sebuah apa? Perjalanan gitu loh. Perjalanan kan amanu wa solihati. Karena guru karena dia ngapalin Quran kan gitu ya. Ngapalin Quran apa bahkan lewat di situ jalurnya. Ini jalur beliau seperti itu, dan beliau kan orang korporat, maksudnya selalu bicara ukuran, bicara tindakan, bicara itu, nah ini pas untuk saya. Ini paling pas untuk saya. Saya nggak bisa model cuma disindir-sindir, ya Allah, mesti nggak bisa. Aku tipe orang yang kudu dijotosi gitu, kudu digeret-geret, kudu ditendang-tendang, ini saya. Maka kalau kayak saat pas gitu. Sampai hari ini belajar satu berarti ya? Saya. Yes. Maka Bapak Ibu Sarmati, yuk bulanan Rabu. Klunya nanti ikut Allah tahun depan Bapak Ibu. Saya salah satu ini Mas Amin ceritakan khawat bukan lagi, tapi bagaimana para biar Nabi, Rasul, orang-orang terdahulu di masa lalu itu khawat. Dan hari ini di luar sana ada khawat. Karena saya sebut tadi, ada toriko itu khawatnya cuma dari duhur sampai pisah, selesai. Kita perlu dino, bahkan dulu dari wacana itu berlaku. Khusus bagi orang-orang 60 tahun ke atas, khawatnya seminggu gitu. Betul. Kenapa? Ini sejak pati ini untuk digeblek telah gitu. Ini alasannya gitu kan ya. Jadi sejak pati ini hati-hati kalau dosa-dosanya belum minta ampun. Belum apa bahaya ini urgen ini kritikal ini. Udah dulu udah ada wacana gitu kok belum. Iya kan maksudnya? Iya. Oke, nanti untuk 60 tahun ke atas awalnya seminggu. Jadi sebenarnya seminggu dirayani. Makanya apa-apa dijadikan apa-apa seminggu gitu kan ya. Seminggu ini akhirnya belum dilakukan. Kenapa? Saya tahu tidak yang budaya. Latihan saya berjanji. Oke ya. Nah itu besar mati. Jadi kita butuh pembimbing untuk mendekat. Oke. Ada bintang voli Indonesia hari ini siapa namanya? Megawati siapa? Mega siapa? Megawati. Bintang voli hari ini. Yang main di Spa Korea. Ya. Dia hebat. Ya. Dasar Bapak Ibu, dasar. Tapi hebatnya dia kenapa? Ada pelatih, ada coach. Hari ini Bapak Ibu
Ada satu hari saya minta teman saya coach untuk saya ikut saya. Betul. Wah, ini berapa tahun kok nakal-nakal. Saya punya project yang sekian tahun nakal-nakal, Ibu. Aduh. Saya cuma udah untuk satu project yang mau saya jalani. Sekian tahun nggak nakal, Ibu. Sampai nanti tahun 2025 nggak mesti tidak kelar. Saya minta tolong pada teman saya sama coach untuk saya ikut. Jadi saya jadi coaching di coaching. Benar tadi sampai saya berfoto tadi kan ya. Jadi dari jam 10 tadi sampai ini selesai Ibu. Kelar loh Ibu. Saya tak bulet pikiranku piye pirang-pirang tahun Bapak Ibu. Kelar. Ini mau kelar ya. Pertanyaan coach pelatih. Sakobi. Kalau ini ya kadang goblok merusak salah belakang gitu kan. Jadi sebenarnya kita butuh Ibu untuk bisa makrifat. Kalau tidak kita syariat mulu. Apalagi syariatnya alasan gitu. Sholatnya berat, alasan sedekah. Ini bahaya banget, bahaya untuk hidup yang kesudahan kita, Bapak Ibu. Gitu. Maka bisa mati tema kita hari ini. Kita mesti pandai menemukan akar masalah dalam hidup ini, Bro. Agar apa? Agar kita bisa bertindak menuju langkah-langkah tadi, Bro. Saya kan begitu, saya mikir dulu, batak kamu batak itu. Mikir kenapa? Panas. Ujung-ujungnya kalau bisa mati ujung-ujungnya artinya semua orang kita ya kan bukan kita ingin kita hidup dalam baik, betul kita bukan kita ini bisa melepas masalah-masalah kita, betul ini kita begitu banyak masalah satu keinginan yang belum tercapai, satu kondisi yang kita harapkan yang kita ini belum ada di sana. Gitu. Contoh, kita pengen sholat khusyuk, bisa tumanina. Kok khusyuk itu maknanya kini Tanjung Buru, nggak boleh titik. Sekarang dibilang, oke? Saya mikir, batak. Termasuk bahwa saya kan hidup di dua sisi ya di profesi saya. Saya seorang coach, saya juga terapis. Jadi saya di SMK kan ketemu orang-orang yang kita challenge untuk bertumbuh, punya capek-capek, punya kayak aku kayak besar. Orang di coach itu karena dia udah naik biar layu kan gitu coach. Tapi saya juga ekstrem kiri ketemu orang masalahnya kelar-kelar seperti sementara alhamdulillah Bapak Ibu pengalaman saya 2 bulan lalu yang udah bosan dengan cerita saya, gula darah saya tinggi, kolesterol saya tinggi, nah karena tak setut ya, 387 gula darah nggak sampai sebulan sudah 127 turun dan hari sampai habit baru sampai bujuku tadi kata kekurang loh kata saya nggak terlalu kecil karena berat badan dari waktu sebelum dulu tertinggi 96 saya bilang tangan sama mama setelah masa pusing. Kenapa? Target saya lemak-lemak ini tak keluarin dulu, beresin dulu ya. Nanti habis itu saya kuatin di makan yang bergizi dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian saya nge-gym gitu kan, kalau nge-gym jadi nanti sudah tidak ada lemak-lemak, tapi ada dalam yang ada otot gitu kan. Jadi body mass index-nya naik gitu. Kayak gitu kan ya. Jadi nanti dengan sekarang kalau nah, jadi sementara berubah itu gampang banget. Nah, contoh, kenapa Bapak Ibu kenapa kok masalah saya begitu cepat selesai? Kenapa masalah saya? Karena saya menyelesaikan di tahap akar masalah. Nah, itu. Saya sudah menemukan akarnya. Banyak orang bahkan gula darahnya 400, 500 sampai baik.
nggak bermasalah. Teman saya dosen dengan gagahnya bangga. Wah, aku pak bapak petang atas orang popo santai. Saya penting sampai sasih peka kalau kok nggak mau ini masa belajar hidup gitu ini. Tapi saya kritikal nggak boleh. Apalagi ada ipar saya meninggal gara-gara cuci darah. Ya, karena iparku istriku hari ini stroke. Semua penyakit degeneratif ibunya adalah kadar gula darah tinggi. Maka saya menemukan ini problem. Nah, ini Bu. Berarti tekanan darah tinggi problem bukan Bapak Ibu? Problem Bapak Ibu? Bukan. Itu bukan masalah. Itu simptom, tanda, gejala. Simptom, gejala. Jadi gejalanya adalah kadar gula darah tinggi. Maka banyak orang ketika gula darah tinggi, ya wes, kalau darah ini nggak jelas, akhirnya treatmentnya nggak terukur. Kenapa? Ini bukan masalah, Ibu. Ini hanya simptomnya gejala. Ingat saya dulu ya, Gejala itu akibat. Ada sebab-sebab tertentu. Ibu-ibu kalau pilek-pilek badan gerges-gerges itu masalah bukan? Tanda bahwa kurang istirahat, keforsen dan sebagainya. Hati-hati. Maka dokter kasih apa? Kasih apa? Paracetamol. Nah, bentuknya macam-macam, ada Paramek, Enak, Panadol, Godrek. Baik yang dijual bebas maupun resep dokter. Selesaikan masalah tidak? Tidak. Lanjut ya, pelan-pelan ya. Jadi ngaji kita mencerdaskan. Sepakat ya? Selama kita hanya fokus pada simptom, nggak kelar-kelar. Bocor panggilkan dulu, bocor sedih contoh. Itu hanya simptom, tanda. Maka temukan akarnya. Ini hanya akibat pada akarnya. Akarku sebabnya. Apa akar dari gula darah tinggi, kolesterol tinggi? Apa akarnya? Akarnya ketemu karena makanan bukan masalahnya. Akarnya adalah intake kalori. Intake itu masuknya kalori. Intake kalori. Oke. Intake kalori lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh tubuh. Setiap orang kebutuhan kalorinya beda-beda, sering aktivitasnya, usia dan sebagainya, betul? Berat badan, tinggi badan, aktivitas itu banyak variabel. Oke. Jadi katakanlah saya sehari butuh 1.500 misalnya, saya sering ngomong ini, 1.500 kilokalori. Oke. Ketika intake yang masuk itu intake. Nah, intake data, itu masukkan data. Intake kalori yang masuk kan minus yang saya bakar, betul? Kalau ini bakbo, selesai. Nah kurang, saya kurang gizi, aku lemes, bisa jadi tipe sakit dan sebagainya. Nah kurang. Problemnya nggak kurang, kebutuhannya cuma 1.500, saya lebu, problemnya 100. Akhirnya semua yang kita makan dalam tubuh itu oleh tubuh diubah menjadi gula. Karbo, lemak, ya gula, ya begitu masuk tubuh berubah jadi gula. Oke, kelebihan gula disimpan di liver. Tapi yang liver itu cilik,
tas pinggang dan sebagainya, jadi macam-macam, jadi sikilnya gede dan sebagainya, jadi susunya gede. Laki-laki kan kebanyakan sampai gitu kan. Anakku juga susunya gede dan aku lanang loh. Kan itu karena kelebihan kalori, kelebihan gula. Akhirnya pankreas nggak kuat, jelas. Jadi akarnya apa? Tidak sebanding antara input output. Kelebihannya di mana Bapak Ibu? Jadi lemah. Oke? Maka itu akar masalahnya. Akarnya ini karena kalau dia masuk tidak terbakar sempurna, terjadi surplus. Surplusnya jadi lemah. Maka, nah, karena akar masalahnya adalah itu, apapun langkah, upaya, solusi harus berdasarkan akarnya ini. Berarti masalah saya akan selesai ketika mengerjakan aktivitas macam-macam. Saya ketemu 3 lupa yang pernah saya diskusikan sampaikan. Aktivitas yang prinsipnya 2. 1. Kurangi intake kalori. Ketemu lah, maka kurangi karbo, topo. Diganti apa? Benda parah, sayur-sayur, macam-macam. Gitu loh. Maka makan sedikit. Sangat sebenarnya dulu kan usaha ngomel, karena kafe bu saya kan ketemu mie di kafe macam-macam. Saya kemudian di masjid lumayan kan bu ya, inginnya cekat sama Allah lah. Oke, itu jadi intake kalorinya diper sedikit dan bakar lebih banyak, olahraga. Bahkan saya ikuti dokter Han, pokoknya makan apapun langsung bakar, udah gitu prinsipnya. Aku langsung bakar, jadi saya olahraga sehari 3 kali. Kata dokter Han, jadi kita cuma 3 kali olahraga 3 menit sehari, 10 pagi, 10 menit siang, 10 menit sore, cuma itu. Jadi makannya boleh habis makan berolahraga, masa belum makan olahraga. Kalau sebelum makan berarti olahraga dulu, gulanya diturunkan. Ketika gula turun, kemudian makan kan gulanya naik, imbang lagi. Atau memilih habis makan baru olahraga, setelah makan berarti naik gulanya, turun lagi. Itu Bapak Ibu. Maka kemarin Bapak Ibu ketika saya di Tanjung Burung kan salamannya arem-arem itu bener ya. Oke, begitu tuh saya bilang saya tak bakar arem-arem mau. Jadi targetnya bakar arem-arem. Bakar makan sama bakar orang jadi tas pinggang Bapak Ibu. Nah itu artinya apa? Apapun masalah Bapak Ibu cermati. Ini masalahnya pakare. Tempat itu Bapak Ibu. Kenapa? Makin kita berfokus pada simptom, ini gejala apa masalahnya? Kita nggak pernah selesai. Akhirnya kita banyak pulang emosi mulu, tidak ketemu langkah-langkah konkret. Kita nggak bisa kucuk, nggak iso, itu gejala. Sebabnya
Jadi temukan Bapak Ibu, bedakan, maka apapun yang menurut Bapak Ibu masalah, baik Pak, hormati ya. Segala sesuatu yang menurut kita masalah, yuk cek lagi. Ini simptom apa masalah akarnya, gitu loh. Ini tanda apa itu? Ketika bergegas, ini cuma tanda. Aku masalah di musuh enggak. Itu tanda karena mulai istirahat dia wes beristirahat cuti mobil gitu. Wes bunyi pijet dan aneh-aneh. Kalau bisa kayak gitu dulu. Tangkap ya. Jadi saya melihat banyak orang masalahnya tidak kelar-kelar AICC karena fokusnya di simptom, di ujung doang. Ibarat ada kebakaran, dulu disiramin jadinya ngisore sebakar karena apa dia nggak perhatikan gitu. Di Kalimantan itu kan banyak tanah apa ya, gambut gitu. Makanya disiram model apapun yang ngisore di radiasi tetap terus gitu. Setuju Ibu ya? Halo? Nyamuk, banyak nyamuk itu simptom apa masalah? Simptom. Simptom karena kurang resik. Tek suami tek guna selalu besok cuma ada kabeh. Itu salah itu. Terus kalau itu bacaan kornya belepotan itu simptom apa masalah? Simptom masalahnya ragilum vaksin, ragilum terus melek undang guru, you know. Kalau itu sholatnya reso khusus tumak nina itu tanda apa masalah? Ada. Tanda masalah serius belajar salah ngecek. Kita ini nggak pernah selesai masalah kita karena fokus di tanda doang. Apa ya Pak? Nah, maka PR-nya Bapak Ibu, yuk silakan di mapping yang menurut Bapak Ibu masalah. Kalau gini Bapak Ibu, tulis betul di rumah, tulis satu-satu. Yuk kita mapping masalah kita. Kalau pasangan kok esok guyon, esok gojek, nah sering itu masalah berkondo, apalagi letakkan ke orang lain, bukan ke diri. Kondo pakai tanda-tanda jelas kalau jadi kondo itu. Soalnya saya ngomong saya. Oke, akhirnya nggak pernah selesai karena udah sama apa yang kita kompor tadi ke diri kondo kui. Kompor oke terakhir maksudnya. Hati-hati itu udah hati-hati itu namanya penjajing. Banyak caksa ini banyak beda jajing. Kalau selesai, makanya kehidupan yang kita inginkan cermati ini simptom, gejala atau masalah. Ini PR kita deh. Yuk semua tulis. Oke, nah setelah itu kalau masalah temukan akarnya. Nah, kita menyelesaikan dari di situ. Bapak Ibu nanti bertanda sering seperti ada yang istighfar saya itu. Hari saya semenjak malam ini buat istighfar. Ya saya dalam kehidupan saya beberapa saya sangat sukses. Tapi dalam kehidupan yang lain saya banyak tidak suksesnya. Dan Bapak Ibu tahu saya cuma sukses. Saya mau orang gitu ya. Tapi kan saya banyak hal yang tidak satukan di sini. Yang ujung-ujungnya sama aku. Hari ini anak sampat masing-masing punya problem sendiri, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Masing-masing problem, Bapak Ibu, saya salah aku. Bojoku banyak hal yang belum seperti harapanku. Bojoku mau gak datang hari ini. Ya, ini belum seperti harapanku. Saya salah sombong. Karena belum memberikan fasilitas pendidikan, pembelajaran, aku sing kurang sabar, aku kembang didik orang lain, tapi bojo didik orang didik. Karena didik orang sekarang kan aneh, betul ya?
Kenapa? Ben setiap kata-kataku di rumah kan itu lagu yang banyak kan itu ya. Anakku jauh wah kedai tenang. Kenapa? Agar saya bisa ngomong, agar saya sambil membayar kesalahan masa lalu. Kenapa? Fokus di angka. Kenapa? Tidak ada kesalahan di luar saya, bukan kita saja. Kita akan tahu ya, sepakat? Wah, masalah kan lagi. Nah, semoga sharing hari ini bermanfaat. Amin. Yuk, baru terus belajar istiqomah ngaji agama. Maka yuk kita berdoa, ya Allah, pekan depan hadir lagi ya Allah, beri pada hamba untuk bisa menahan hujan